Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Dewan Komisioner OJK yang berbahagia dan seluruh insan OJK yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau semua acara dari pasar modal selalu OJK datang full team. Dan full teamnya ini bukan hanya dalam perayaan dan peringatan, tapi memang kami senantiasa berupaya all out total football untuk betul-betul memajukan dan meningkatkan semua kegiatan aktivitas di pasar modal. Kalau tidak percaya, sebagai contoh, hari ini kebetulan Pak Mirsa, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, beserta tim dari Danantara, sedang melakukan non-deal roadshow di luar negeri. Apalagi kalau bukan untuk meningkatkan dan memajukan pasar modal kita. Dan nanti boleh ngobrol sama Pak Dian mengenai apa yang dilakukan di sektor perbankan untuk kemajuan pasar modal. Termasuk yang sangat menarik, pengkajian yang sedang beliau lakukan terkait dengan kemungkinan universal banking. Lalu silahkan mengundang Pak Ogi untuk bicara mengenai bagaimana dan apa yang dilakukan untuk mendorong institutional investors semakin bergerak maju dan kuat dengan mengandalkan perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Pak Agusman, begitu juga oleh Pak Hasan, termasuk Pak Hasan melakukan pendalaman melalui regulatory sandbox untuk ETF emas. Jadi kalau bicara all out, it is the true activities dan komitmen dari OJK di seluruh bidang untuk kemajuan pasar modal kita. Bapak Ibu, para direksi dan Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Custodian Central Efek Indonesia, Bapak Ibu, Ketua dan pengurus, anggota para asosiasi dan stakeholders di bidang pasar modal, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa karena atas perkenannya lah kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang baik ini, memperingati 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang bertema mewujudkan ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Tema ini menegaskan komitmen kita mendukung program Astacita pemerintah melalui penguatan fungsi pasar modal dalam mendorong kemandirian ekonomi yang membuka akses kepada masyarakat luas, memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi Indonesia yang sejahtera, maju, dan modern. Tema ini juga sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun ini, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Perjalanan 48 tahun pasar modal Indonesia yang hampir setengah abad ini menandai kesiapan dan daya tahan pasar modal kita menghadapi berbagai dinamika yang terjadi. Dan momentum ini tidak sekedar seremonial, namun juga refleksi historis atas kontribusi besar pasar modal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan tentu
kita sekarang dapat memperkirakan akan terus berjalan dalam beberapa waktu ke depan, seperti kebijakan suku bunga tinggi di sejumlah negara maju dan meningkatnya tensi geopolitik serta perdagangan yang semakin diliputi oleh ketidakpastian, Indonesia mampu menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Sepanjang semester 1 tahun ini, ekonomi tetap tumbuh sebesar 5,12% year on year terhadap triwulan tahun lalu, yang mencerminkan kokohnya fondasi ekonomi nasional. Pasar modal Indonesia berperan penting dalam menopang stabilitas ekonomi. Dan meskipun pada kuartal kedua tahun ini maupun di awal tahun ini mengalami tekanan berat, namun kita bisa melihat bahwa pasar modal Indonesia tetap mampu menunjukkan resiliensi dan kapasitas adaptasi yang baik. Ini menjadi bukti bahwa infrastruktur pasar modal kita semakin tangguh dalam menghadapi gejolak eksternal dan komitmen bersama kita untuk menjaga stabilitas dan kepastian sekalipun dengan kondisi eksternal yang tidak semakin mudah. Hingga hari Jumat 8 Agustus 2025, IHSG ditutup di posisi 7.533,39, artinya menguat 6,41% year to date. Dengan kapitalisasi pasar menguat sebesar 9,88% menjadi 13.555 triliun. Sementara itu, pasar surat utang menunjukkan pertumbuhan positif dengan Indonesia Composite Bond Index ditutup di level 421,81 yang berarti mencatatkan kenaikan 7,42%. Aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal telah mencapai 144,78 triliun dengan 16 emiten baru dan masih terdapat 13 perusahaan dalam pipeline penawaran umum dengan nilai indikatif 16,65 triliun. Capaian lain yang juga patut kita syukuri adalah pengakuan internasional terhadap reputasi tata kelola emiten Indonesia, yang dalam gelaran ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 2025 di Malaysia bulan lalu, Indonesia mencatat kenaikan skor rata-rata nasional untuk ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS 9%, yang merupakan kenaikan tertinggi di kawasan ASEAN. Sebanyak 4 emiten Indonesia berhasil masuk dalam top 50 ASEAN, termasuk 2 emiten perbankan yang menempati posisi 10 besar terbaik. Selain itu, jumlah perusahaan Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class juga meningkat signifikan dari 9 menjadi 23 perusahaan. Capaian ini mencerminkan hasil nyata dari berbagai inisiatif pembinaan dan pengawasan yang secara konsisten dilakukan oleh OJK, yang terus mendorong tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi pasar modal Indonesia di tingkat internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2025 ini menjadi tonggak penting dalam sejarah industri jasa keuangan Indonesia dengan dimulainya pengalihan peraturan dan pengawasan keuangan derivatif ke OJK. Langkah ini menyempurnakan proses integrasi pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terkoordinasi, holistik, dan responsif. Pengalihan ini bukan hanya perubahan kelembagaan, tapi juga bagian dari strategi nasional mendorong inovasi produk derivatif keuangan, memperkuat pelindungan investor, dan meningkatkan tata kelola yang dapat menjawab kebutuhan pelaku industri yang semakin modern dan dinamis. Kedepan, pasar modal Indonesia akan semakin strategis dalam mendukung agenda
dan prioritas pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan Astacita 2025-2029. Agenda ini menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan sistem keuangan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing global. Dan tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Iding, dalam menjawab arah kebijakan pengembangan pasar, OJK bersama seluruh stakeholders di pasar modal terus memperkuat 3 pilar utama pengembangan pasar modal. Pertama, peningkatan supply. Melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial, termasuk UMKM dan startup digital, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti green bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. Kedua, penguatan demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas partisipasi investor institusi. Ketiga, penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dan selanjutnya, isu keberlanjutan masih menjadi prioritas pengembangan pasar modal kita. OJK secara konsisten mengawal penerapan prinsip-prinsip environmental, social, and governance pada semua lini industri jasa keuangan. Dalam kurun setahun terakhir, nilai transaksi Bursa Karbon Indonesia terus meningkat dengan nilai pada tanggal 8 Agustus 2025 mencapai 77,95 miliar dan volume transaksi melampaui 1,59 juta ton CO2 equivalent. Kedepan dengan telah diluncurkannya perdagangan karbon internasional melalui Bursa Karbon Indonesia, maka nilai transaksi di Bursa Karbon diharapkan dapat terus meningkat. OJK juga terus berupaya memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas pelaku pasar, dan mendorong inovasi dalam penerapan ESG untuk mewujudkan pasar modal yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan nasional. Bapak dan Ibu seluruh insan pasar modal yang berbahagia, mari kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga, pelaku industri, dan seluruh lapisan masyarakat, agar momentum peringatan 48 tahun diaktifkannya kemandirian pasar modal Indonesia menjadi penggerak dalam menjaga integritas dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perekonomian nasional. Akhir kata, selamat ulang tahun ke-48 Pasar Modal Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua langkah dan aktivitas kita dan senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan rahmat-Nya kepada kita semua untuk masa depan pasar modal Indonesia yang lebih baik. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap di tempat untuk melakukan penekanan layar sentuh pembukaan perdagangan. Dan untuk meresmikan pembukaan perdagangan dengan hormat, kami turut mengundang untuk dapat mendampingi kepada seluruh anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Komisaris Utama dan Direktur Utama SRO, Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia untuk dapat maju ke atas panggung. Bapak Ibu sekalian, pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka peringatan 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia akan ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, waktu telah menunjukkan pukul 9 dan kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat menghitung mundur bersama. 5, 4, 3, 2, 1.
mengaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah.